Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice Melasari dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah, kali ini saya akan memberikan atau menunjukkan cara membuat teh herbal dari daun Afrika, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sesuai namanya, tanaman yang memiliki nama Latin Veronia amygdalina ini memang berasal dari Afrika. Rasanya yang pahit membuat daun Afrika juga disebut sebagai betel leaf. Di benua asalnya, daun Afrika kerap digunakan sebagai pengobatan tradisional atau obat herbal untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari malaria, cacingan, infeksi bakteri, penyakit hati dan ginjal, diabetes, hingga gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Daun Afrika sendiri dapat dikonsumsi secara langsung, dimasak atau direbus lalu diminum air rebusannya, atau juga kita bisa bikin sebagai teh. Di sini saya membuatnya sebagai teh herbal. Oke, langsung saja kita petik daun Afrikanya. Sekarang kita akan memetik daun Afrikanya, yaitu sini. Di sini saya mengambil 7 lembar daun Afrika. Bunga. Nah, setelah kita ngambil daun Afrika, kita cuci dulu daunnya. Oke, setelah kita mencuci daunnya, sekarang kita potong-potong. Di sini, alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat teh herbal adalah yang pertama, piring, yang kedua, karter, yang ketiga, talenan, dan yang keempat adalah daun Afrikanya sendiri, dan yang kelima, jahe sebagai untuk penawar rasa pahitnya. Nah, setelah kita potong halus-halus seperti ininya tuh kita jemur di teriknya matahari. Oke, setelah kita jemur 1 hari di bawah teriknya matahari, maka daun Afrikanya akan kering seperti ini dan tehnya sudah bisa diseduh. Baiklah, sekarang kita akan membuat teh herbalnya. Pertama, kita masukkan teh yang telah kita bikin ke dalam gelas. Cukup 1 sendok saja. Setelah itu kita tuangkan air panas. Setelah itu kita aduk. Aduk. Nah, setelah seperti ini, dia airnya tuh kayak seperti kuning-kuningan gitu. Nah, setelah itu sudah boleh dicicipi. Adapun manfaat dari daun Afrika untuk kesehatan adalah yang pertama, menurunkan gula darah. Berbagai riset menunjukkan bahwa daun Afrika bermanfaat dalam menurunkan kadar gula darah dan menjaganya tetap stabil. Yang kedua, menghambat pertumbuhan sel kanker. Penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun Afrika dapat membasmi dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Misalnya kanker payudara, kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker darah. Yang ketiga, membasmi bakteri penyebab penyakit. Daun Afrika ini diketahui mengandung zat kimia yang memiliki sifat antibakteri. Ekstrak daun Afrika bahkan dapat membunuh dan mencegah pertumbuhan berbagai jenis kuman yang kerap menyebabkan infeksi,
seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas, dan Escherichia coli. Yang keempat, mengobati penyakit malaria. Nah, di benua asalnya, daun Afrika telah digunakan sejak lama sebagai obat tradisional untuk pengobatan malaria. Beberapa studi pun telah menunjukkan bahwa ekstrak daun Afrika memang dapat membasmi parasit Plasmodium penyebab malaria. Yang kelima, mengatasi penyakit cacing. Selain parasit Plasmodium, daun Afrika juga diketahui bermanfaat dalam membunuh parasit jenis lainnya, yaitu cacing. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun Afrika terlihat dapat membasmi telur dan larva cacing yang dapat menyerang saluran cerna, misalnya cacing gelang dan cacing tambang. Untuk yang keenam, yaitu menjaga kesehatan hati. Daun Afrika juga diklaim bermanfaat dalam memelihara kesehatan dan fungsi hati. Manfaat ini diduga berkat kandungan zat antioksidan dan anti radang yang terdapat di dalamnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu mengontrol tekanan darah. Daun Afrika mengandung antioksidan serta mineral kalium yang cukup tinggi. Kedua zat tersebut diketahui berperan dalam menurunkan tekanan darah dan menjaganya agar tetap stabil. Oleh karena itu, daun Afrika tersebut baik dikonsumsi untuk mengontrol tekanan darah. Nah, sebenarnya masih banyak manfaat lainnya dari daun Afrika ini untuk kesehatan. Baiklah, itulah sekilas penjelasan saya tentang pembuatan teh herbal daun Afrika. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.